Kita ke informasi lainnya, Saudara. 4 remaja pelaku pembunuhan dan pemerkosaan sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana. Namun 3 pelaku yang masih di bawah usia 14 tahun tidak akan ditahan. Keempat remaja pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap motif dari pembunuhan tersebut lantaran pelaku yang berusia 17 tahun sakit hati dengan korban yang menolak cintanya. Pelaku utama terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara, sementara 3 pelaku lain tidak ditahan karena masih di bawah umur. 3 anak tersangka yang notabene di bawah 14 tahun tentunya tidak dapat kami lakukan penahanan di rutan kepolisian. Namun statusnya mendasari daripada kesepakatan bersama keluarga dan jaminan dari keluarga, kami telah melakukan koordinasi dengan LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, di mana kami memiliki yaitu Balai Rehabilitasi milik Dinas Sosial. Kami menitipkan ke 3 orang, yaitu Saudara MZ, Saudara NS, dan Saudara AS yang notabene usianya di bawah 14 tahun. Jenazah AA pertama kali ditemukan warga pada Senin 2 Agustus pagi di TPU Talangkerilik, Palembang. Dari hasil otopsi sementara ditemukan bekas kekerasan di beberapa bagian tubuh korban. Saat ini, korban telah dimakamkan di tempat jenazah korban ditemukan. Pihak keluarga meminta polisi untuk memberikan hukuman yang setimpal untuk para pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP yang dilakukan 4 pelajar di Palembang, kita akan membahasnya bersama Hanifah Hasna, kriminolog anak Universitas Indonesia. Mbak Hasna, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nitya. Ini kasus yang begitu miris ya, di mana keempat pelaku masih pelajar, bahkan 3 diantaranya di bawah usia 14 tahun. Kalau kita lihat dari penetapan polisi, 1 pelaku kan ditahan, sementara 3 lainnya hanya ditempatkan di balai rehabilitasi. Apakah menurut Anda ini sudah tepat? Ya, kalau kita mengacu pada sistem peradilan pidana anak ini sudah sangat tepat karena yang bisa diproses itu di atas 14 tahun. Sementara pelaku yang lain itu di usia 13 dan 12 tahun. Nah, padahal kalau kita melihat dari perilaku kejahatan yang dilakukan, ini adalah kejahatan yang luar biasa. Nggak mungkin masyarakat tidak marah dengan kondisi ini ya, dengan perilaku anak yang seperti ini. Sudah seharusnya kalau undang-undangnya itu direvisi. Ketika ada kasus-kasus luar biasa, harusnya ada undang-undang luar biasa juga yang mengatur ini semua. Ketika kita sudah punya undang-undang pelindungan yang sudah kita miliki, berarti kita harus siap-siap kecewa karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dalam melakukan pemidanaan ini. Karena kita sudah punya itu semua. Jadi yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Oke, karena kan keadilan kan untuk semua ya, tidak hanya bagi para pelaku tapi juga para keluarga korban khususnya. Menurut Anda kalau kita tarik kembali, apa yang menyebabkan, tadi Anda menyatakan adalah kejahatan luar biasa, pidana yang tidak terbayangkan. Apa yang menyebabkan 4 anak menjadi pelaku dari kasus yang begitu keji, pembunuhan disertai pemerkosaan? Baik. Sepertinya ini kita kembalikan lagi kepada 4 hal kenapa seorang anak bisa melakukan kejahatan. Yang pertama karena pola asuh. Bagaimana selama ini orang tua mengasuh anak-anaknya sehingga bisa melahirkan anak-anak yang tidak bermoral, tidak bernilai, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah apa yang dia lakukan. Artinya mereka tidak ada pembekalan. Apa sih sebetulnya konsekuensi dari apa yang akan dia lakukan selama ini gitu ya. Yang kedua, bagaimana sekolah melakukan pendidikan terhadap anak-anak? Apakah pendidikan karakter itu sudah sesuai sehingga anak-anak punya moral yang baik? Sementara ini beberapa mata pelajaran sudah dihilangkan yang membuat anak-anak kehilangan arah, kehilangan kendali, tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan lepas kontrol. Yang keempat adalah peer group, yang ketiga adalah peer groupnya. Bagaimana mereka itu bergaul dengan teman-temannya? Apakah selama ini mereka sudah mendapatkan teman yang baik? Terus kemudian yang terakhir adalah bagaimana mereka itu mengkonsumsi media. Karena bagaimanapun juga media sekarang menguasai anak-anak.
Jadi kejahatan ada di tangan, neraka ada di tangan anak-anak kita. Lalu bagaimana sosialisasi dari pemerintah terkait dengan undang-undang yang mengatur dengan kekerasan atau kejahatan terhadap anak ini? Karena ini adalah sebagai pedoman anak agar mereka memiliki konsekuensi, tahu konsekuensi apa yang akan terjadi ketika dia melakukan kejahatan. Inilah yang seharusnya kita ketahui. Dan kita ketahui pula bahwa keempat anak ini mereka sudah terbiasa mengkonsumsi pornografi. Pornografi ini sangat-sangat merusak anak karena otak mereka belum jadi. Tapi sudah terlanjur mereka mengkonsumsi sehingga mereka punya keinginan lebih. Dari yang awal mereka melihat dia kaget, kemudian ada zat kimia di kepalanya itu yang teraktivasi. Lalu kenaikan konten. Setelah kenaikan konten, dia akan melakukan acting out. Artinya mereka akan melakukan kejahatan dan tindak kriminal. Karena mereka perlu pemuasan. Nah ini harus kita kontrol gitu ya. Nah setelah kita melalui masa pandemi, anak-anak sudah tidak terkontrol lagi dalam menggunakan media yang dia konsumsi ya, penggunaan internet dan lain-lain. Ini yang harus kita waspadai. Oke, bicara aksi artinya ya, kan ini selain terlibat dalam kasus yang begitu keji, tapi setelah kejadian ini satu pelaku utama ikut melayat ke rumah duka. Sementara ketiga pelaku ini hadir ketika polisi olah TKP dan bertindak seakan-akan memang mereka tidak mengetahui apapun. Apa yang menyebabkan perilaku-perilaku seperti ini, Mbak Hasna? Ketidakpahaman dari mereka itu sebetulnya kalau secara naluri mereka paham ya bahwa ini adalah perbuatan salah gitu ya. Tapi berapa persen pemahamannya itu kita tidak tahu gitu. Karena selama ini yang dia lakukan adalah apa yang aku inginkan harus segera dilakukan. Jadi proses jadi dari emosi, aksi, pikirnya itu sedang terjadi, bukan emosi, pikir, aksi. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah hasil dari emosi yang ada dalam kepalanya. Sehingga mereka tidak mempedulikan. Ketika nanti aku melayat, apakah nanti orang akan curiga? Ya mereka melakukan apa yang ada di kepalanya saja, karena dia tidak tahu apa respon dari masyarakat dan konsekuensi yang ada di masyarakat itu. Tapi anak-anak ini adalah anak-anak yang bisa berperan baik sekali ya, karena seharusnya anak usia segitu mereka merasakan ketakutan yang luar biasa, kesalahan yang luar biasa. Makanya saya sebut ini adalah tsunami, ini adalah tsunami moral. Ini ada kegagalan pengasuhan, baik oleh orang tua maupun sekolah, maupun pemerintah gitu ya, sehingga menghasilkan anak-anak yang seperti ini. Apakah perlu adanya pemeriksaan kejiwaan? Mungkin kalau melihat Anda bertanya-tanya seharusnya anak-anak merasa ketakutan, merasa tidak semudah, tidak setenang itu untuk kembali ke tempat kejadian perkara, bahkan ke rumah duka. Apakah perlu adanya pemeriksaan kejiwaan? Bukankah anak-anak zaman sekarang itu sekarang sedang mengalami kondisi jiwa yang tidak baik? Jadi sebaiknya bukan hanya 3 atau 4 anak ini yang dites kejiwaannya. Semua anak di Indonesia harus dites kejiwaannya. Dari sekolah-sekolah harus kita lihat secara mental ini mereka sebenarnya mental seperti apa gitu. Kenapa ada anak yang pintar sekali melakukan kejahatan dan bahkan kebalikannya ada anak yang lemah banget dalam sisi. Maaf saya potong bahasa. Ketika Anda mengatakan bahwa pintar sekali melakukan kejahatan itu karena mereka melakukan perencanaan terus kemudian tidak mengetahui konsekuensinya begitu? Ya betul sekali, karena begini Mbak, sebetulnya kejahatan itu dipelajari oleh siapapun termasuk anak-anak. Nah masalahnya anak-anak ini mempelajarinya itu hanya sepotong, oh ternyata kalau aku melihat pornografi hasilnya aku harus acting out, harus melakukan kepada seseorang, aku harus mencari siapa korbannya. Lalu mereka melihat sumber daya dari dia sendiri maupun orang lain. Bisa jadi si pelaku utama ini mengajak ketiga temannya ini untuk memperingan hukumannya atau sebetulnya dia tidak berani kalau melakukan sendiri begitu. Nah masalahnya adalah dia tidak mempertimbangkan apa hukuman setelah mereka ketahuan. Karena bagaimanapun juga teknologi forensik dan lain-lain itu kan sudah sangat-sangat maju. Jadi kejahatan itu dipelajari oleh siapapun termasuk anak-anak. Oke, jadi terakhir mohon singkat bagaimana kemudian merehabilitasi para pelaku? Kalau merehabilitasi kita kembalikan lagi, kita lihat dulu sebetulnya secara mental kerusakannya itu di mana. Apakah kerusakan otak karena terpapar pornografi sehingga merusak moralnya? Karena ketika anak terpapar pornografi, prefrontal cortex ini rusak. Di sini adalah tempat pengambilan keputusan. Ini yang harus
rehabilitasi gitu ya. Selain itu adalah bagaimana dengan kemampuan beragamanya dan perilaku-perilaku yang lain. Ini semua sudah diatur dalam undang-undang anak gitu ya. Jadi dikembalikan saja seperti itu. Tapi kita yang jelas masyarakat harus siap-siap kecewa karena hukuman mereka dan mungkin rehabilitasinya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Terima kasih Mbak Hasna, Hanifah Hasna, kriminolog anak Universitas Indonesia. Selamat malam.